Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Sebuah pertanyaan, adakah orang yang tidak diselamatkan Tuhan? Kitab suci dengan jelas menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk adalah sesuatu yang mustahil bagiku. Yeremia 32 ayat 27 bertanya apakah ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Tuhan tampaknya mempertanyakan kuasa dan kemampuannya. Tentu saja Tuhan dapat menyelamatkan siapa saja meskipun tidak semua orang akan diselamatkan. Tuhan memiliki otoritas dan kemampuan untuk menyelamatkan siapa saja. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak terlalu tumpul untuk mendengar. Yesaya 59 ayat yang pertama, kuasa penyelamatan Tuhan tidak dibatasi oleh jumlah dosa seseorang, jenis dosa seseorang, atau tahun-tahun seseorang tidak telah berdosa. Paulus menganiaya gereja sebelum menjadi salah satu Rasul. Galatia 1 ayat 2-3 menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan Tuhan. Kemudian Paulus merenungkan pertobatannya dengan mengatakan, Kristus Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 1 Timotius 1:15. Jika Allah menyelamatkan Paulus, dia juga dapat menyelamatkan siapapun. Tidak ada catatan dalam kitab suci tentang seseorang yang bertobat dari dosa, percaya kepada Tuhan, dan ditolak oleh Allah. Yesus berjanji, barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Barang siapa berseru dengan nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 mengutip Yoel 2 ayat 32. Apakah ada orang yang tidak dapat diselamatkan oleh Allah? Pertimbangan contoh dalam Alkitab. Yesus menyelamatkan seorang pria yang kerasukan setan. Lukas 8 ayat 26-36. Yesus menyelamatkan seorang pencuri yang sedang sekarat di kayu salib. Lukas 23 ayat 40-43. Yesus menyelamatkan seorang pejabat tinggi Ethiopia. Kisah Rasul 8 ayat 26-39. Yesus menyelamatkan seorang penganiaya gereja yang haus darah. Kisah Rasul 9. Yesus menyelamatkan seorang perwira Romawi. Kisah Rasul 10. Yesus menyelamatkan seorang sipir penjara yang hampir bunuh diri. Kisah Rasul 16 ayat 27-34. Yesus menyelamatkan kepala rumah ibadat. Kisah Rasul 18 ayat 8. Yesus menyelamatkan para tukang sihir dan dukun. Kisah Rasul 19 ayat 18-19. Yesus menyelamatkan orang cabul, penyembah berhala, penjina, homoseksual, pencuri, orang tamak, pemabuk, pengfitnah, dan penipu. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 10. Ajaran Alkitab jelas adalah bahwa Allah dapat menyelamatkan siapa saja. Tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan kasih karunia-Nya. Pada saat yang sama, Alkitab juga mengajarkan bahwa tidak semua orang akan diselamatkan. Yesus menyatakan bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31-32. Orang-orang Farisi pada zaman Yesus bersalah atas dosa ini. Pada zaman kita dosa ini dapat dianggap sebagai penolakan yang terus-menerus dan disengaja untuk menanggapi pekerjaan Allah melalui Roh Kudus di dalam hati seseorang. Penolakan terus-menerus terhadap keyakinan Roh merupakan dosa ini yang tidak akan menerima pengampunan. Roma 1 menggambarkan proses di mana Allah telah menyerahkan orang-orang kepada ketidakpercayaan dan kekerasan hati sebagai tanggapan terhadap pemberontakan orang jahat yang terus-menerus. Allah meninggalkan mereka pada 3 hal. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Roma 1 ayat 26. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tidak layak. Roma 1 ayat 28. Orang-orang seperti ini yang digambarkan dalam Roma 1 tidak berada di luar kemampuan Allah untuk menyelamatkan, tetapi pemberontakan mereka yang tidak bertobat dan penolakan yang mengakui Allah menuntun kepada penghakiman Allah. Dan bagian penghakiman itu adalah hati yang semakin keras. Orang berdosa secara alami menginginkan dosa. Penghakiman Allah terkadang mengambil bentuk memberi mereka apa yang mereka inginkan. Allah dapat menyelamatkan kita dari dosa karena Dia berlimpah dalam kasih karunia dan belas kasihan. Terang telah datang kepada dalam dunia, namun beberapa orang tidak akan diselamatkan karena mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka adalah jahat. Yohanes 3:19. Jika seseorang tidak diselamatkan, Allah tidak dapat disalahkan. Setiap individu bertanggung jawab atas keadaan jiwanya. Memahami kuasa Allah untuk menyelamatkan semua orang menuntun kita untuk mengungkapkan rasa syukur dengan tulus berdoa agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Lihat juga Lukas 2:10 ayat yang kedua. Injil secara langsung memanggil orang berdosa untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Siapapun yang berbalik kepadanya akan menerima pengampunan dosa dan hidup kekal. Itulah sebuah eksposisi. Apakah semua orang diselamatkan? Shalom.